ya, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu ya Tuhan, sungguh anugerah Engkau, kami diberikan kesehatan tubuh, kami bersyukur kami bisa melayani Engkau. Terima kasih untuk kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami, dan Engkau melayakan kami untuk melayani Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami mau mempelajari bahan yang akan kami ajarkan pada minggu mendatang. Kiranya Engkau menolong setiap kami, Roh Kudus-Mu bekerja, kami boleh memahami akan firman yang akan kami ajarkan kepada murid-murid kami ya Tuhan. Dan Engkau tolong kami supaya kami juga bisa belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan KP ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Ya, untuk pelajaran kali ini adalah pelajaran pertama ya dalam tahun ketiga triwulan kedua. Pelajaran ini berjudul Hilang dan Ditemukan. Itu dalam bahasa Indonesia, nanti bebas ya mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Ini kita ambil dari kitab Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21 dan 19 ayat 1. Adapun poin utamanya, anak manusia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tujuan yang pertama, menjelaskan misi Yesus Kristus menggunakan kata-kata dari Yesaya 61, membaca dengan cepat kitab Lukas untuk menemukan teladan Yesus Kristus dalam memenuhi misinya. Yang ketiga, mengakui kebutuhan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, sebelum memulai pelajaran ini, saya mengajak kita semua, mari kita bayangkan, misalnya Anda menemukan seorang lelaki yang baru saja mengalami kecelakaan. Nah, seperti itu kira-kira ya gambarnya ya. Nah, itu nanti. Nah, iya, laki-laki ya. Nah, setuju. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda, jadi kita mau berperan dalam 3 profesi ya. Yang pertama, kita melihat sebagai orang tua. Misalnya anak kita nih mengalami kecelakaan. Kita sebagai papa, sebagai mama, bagaimana reaksi kita? Ya mungkin shock ya, pingsan. Yang wanita mungkin ya, yang mama ya. Yang mama mungkin langsung pingsan gitu ya, apalagi kalau sampai melihat darah banyak ya. Ya pasti kita merasa shock ya kalau sebagai orang tua. Kalau yang wanita, yang pria mungkin langsung Daniel atau langsung segera menolong ya. Kalau pria memang lebih ini ya. Ya. Kalau wanita lebih mainkan perasaan ya. Jadi kalau mamanya pingsan bukan tolong anak nih mama. Iya. Sudah mulai kalau wanita yang tegar mungkin kita langsung memeluk anak kita ya, kasihan anak kita atau gimana ya. Nah, itu sebagai orang tua. Nah, kalau misalnya kalian sebagai dokter, apa yang akan kalian lakukan sebagai dokter? Periksa apa yang pertolongan pertama. Kalau dokter pasti mau lihat dia masih bernyawa atau enggak ya. Ya periksa urat nadinya, terus tulangnya ada yang patah enggak, supaya evakuasinya enggak salah ya. Kalau ada tulang yang patah atau gimana. Nah, itu sebagai dokter responnya seperti itu. Nah, kalau ini beda lagi. Sebagai pengacara. Siapa yang salah nih? Kalau pengacara gimana? Pengacara pasti mau mewawancarai ya saksi mata gitu. Iya, ini ngebut atau enggak nih? Kecepatannya berapa ini? Nanti pengacara siapa nih? Iya, kronologisnya gimana? Pasti mau tahu ya, itu pengacara. Nah, kita melihat ada 3 orang dengan pandangan berbeda ya, baik orang tua, dokter, pengacara, semuanya melihat kecelakaan yang sama. Hanya mereka melihatnya dalam perspektif yang berbeda-beda, jadi responnya pun berbeda-beda ya.
Nah, bagaimana dengan kitab kita? Kita memiliki 4 Injil ya, yaitu apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Setiap mereka itu menekankan sesuatu yang berbeda tentang Yesus. Jadi penulisnya berbeda-beda ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Penekanan mereka juga berbeda-beda tentang Yesus. Keempat penulis ini menulis dengan perspektif yang berbeda, namun disatukan bersama. Nah, jika demikian, jika semua 4 Injil adalah tentang Yesus, mengapa kita membutuhkan lebih dari 1 Injil? 1 Injil kan sudah cukup gitu. Misalnya Matius kan sudah lumayan lengkap ya, dari kelahiran Yesus sampai Yesus naik ke surga ya. Nah, itu kan udah lengkap. Kenapa kita mesti memiliki 4 Injil dari Matius sampai Yohanes ya? Keempat Injil itu membantu kita mendapatkan sebuah gambaran penuh tentang siapa Yesus dan apa yang dia lakukan. Jadi mereka memiliki perspektif yang beda, sehingga kita mendapat gambaran penuh ya, siapa itu Yesus dalam perspektif yang berbeda dan apa yang telah Yesus lakukan. Nah, setahun yang lalu kita telah mempelajari kitab Injil Matius ya, dari pasal pertama sampai terakhir di 26 ya. Itu di tahun kedua, triwulan kedua juga pas setahun ya. Dan selama 1 triwulan 4 bulan kita belajar tentang Injil Matius. Apa yang kita pelajari dari Injil Matius? Di sini Matius menekankan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dia adalah raja dari sebuah kerajaan yang baru. Kita tahu Matius adalah penulis kitab Injil Matius ya, dan dia menekankan Injil itu kepada orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi yang khususnya orang-orang Farisi, Saduki, dan ahli hukum Taurat yang tidak mengakui Yesus sebagai raja mereka. Di sini Matius menekankan Yesus adalah Mesias dan raja dari sebuah kerajaan yang baru. Nah, selama triwulan ini, jadi selama 4 bulan ke depan ini, kita akan mempelajari kitab Injil Lukas. Di sini Lukas menekankan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Apa maksudnya? Yesus adalah anak manusia yang mulia. Dengan menjadi manusia, Tuhan Yesus dapat bersimpati kepada kita. Dia dapat melakukan lebih banyak daripada sekedar simpati. Mengapa demikian? Karena dia bukan hanya manusia, dia juga Allah. Dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita, dan itulah kabar baik. Jadi inti dari pengajaran di Injil Lukas ini ya. Sebelum kita lebih jauh kita memahami dari maksud Injil Lukas, kita mesti tahu dulu ya siapa penulisnya. Nah, siapakah Lukas itu? Ada yang tahu Lukas siapa? Habib. Dokter, iya. Paulus, Apa? dokter. Tabib ya. Tabib atau dokter ya. Nah, Lukas ini penulis kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Sebenarnya nama itu tidak tertera ya di dalam kedua kitab ini. Bagaimana kita bisa tahu? Makanya kalau kita rindu untuk menggali Alkitab ya, punya kerinduan, kita pasti akan mendapatkannya. Kalau kita lihat di Lukas pasal 1 ayat 1 dan Lukas Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 itu ditujukan kepada orang sama. Siapa? Theophilus yang mulia. Dan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 itu dikatakan dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi ada clue-nya ya dalam buku yang pertama. Dan kita bisa menyelidiki dari kitab Kisah Para Rasul ya. Ada kata ganti orang ketiga, yaitu kami ya. Dan kita bisa
menarik ceritanya itu dan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada beberapa jemaat. Jadi kita bisa mendapatkan bahwa orang yang menulis kitab Kisah Para Rasul ini adalah orang yang ikut pelayanan bersama Paulus hingga di penjara ya, sampai ke Roma. Dan bisa kita tarik siapakah dia? Dia adalah ya Lukas gitu ya, penulis Kisah Para Rasul Lukas, berarti yang Injil Lukas juga ditulis oleh Lukas ya. Kemudian tadi sudah ada yang menyebutkan ya, teman sepelayanan Paulus, rekan setia. Dia adalah rekan setia. Dia meskipun Paulus menghadapi begitu banyak rintangan, tetapi dia tetap setia mengikuti Paulus melayani ya. Kemudian dalam Kolose pasal 4 ayat 14 disebut tabib yang kekasih. Jadi anugerah Tuhan ya, dalam pelayanan Paulus didampingi seorang dokter ya, seorang tabib. Dan anugerah Tuhan juga seorang dokter bisa menulis kitab Injil ya. Kemudian dia teman sekerja Paulus di Filemon pasal 1 ayat 24 ya. Kemudian Lukas ini orang Yahudi atau Yunani? Dia fasih berbahasa Yunani. Ada yang mengatakan bahwa Lukas ini sebenarnya kitabnya aslinya ditulis dalam bahasa Yunani ya. Jadi seorang yang fasih berbahasa Yunani itu dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 ya. Kemudian dia adalah seorang non-Yahudi. Mengapa bisa kita katakan demikian? Mari kita lihat dalam Kolose pasal 4 ayat 11. Minta Rosalinda Fernandus bacakan. Kolose 4 ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Ya, jadi di sini orang yang bersunat, orang Yahudi pasti bersunat ya. Disebutkan ada 3 ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya itu ada Onesimus, Aristarchus, Justus. Kemudian kalau kita baca ke bawahnya lagi, siapa saja orang yang diberikan salam oleh Paulus? Dia ada Epafras, Lukas, Nimfa, Agripus. Dan mereka ini tidak bersunat. Jadi bisa dikatakan bahwa Lukas ini seorang non-Yahudi. Dan dia adalah orang pertama, orang non-Yahudi yang menulis satu-satunya, bukan orang pertama ya, satu-satunya orang non-Yahudi yang menulis kitab Perjanjian Baru. Nah, kita sudah mengenal penulisnya Lukas ya. Lukas itu seorang dokter. Kalau dokter itu pasti dekat ya dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang luka, yang memerlukan pertolongan. Dan kita bisa melihat nanti isi dari Injil Lukas itu lebih mengarah ke sana ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus dekat dengan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Pada saat itu prasangka sosialnya orang Yahudi tidak berhubungan dengan orang non-Yahudi. Itu yang dirasakan oleh Lukas ya. Dia adalah seorang non-Yahudi, saat dia melayani dia juga merasakan, wah ada ini ya, gap antara orang Yahudi dan non-Yahudi, di mana orang non-Yahudi itu dianggap kafir ya bagi orang Yahudi. Kemudian orang kusta dijauhkan dan pemungut cukai dibenci. Ketiga orang tersebut memiliki tempat yang penting dalam Injil Lukas, meskipun mereka diabaikan, dikucilkan, tetapi ternyata orang-orang seperti inilah yang memegang peranan penting, tempat yang penting di Injil Lukas. Lukas mau menekankan bahwa Yesus Kristus bersimpati kepada orang-orang berdosa dan ingin dan dapat menyelamatkan mereka. Ini yang ingin Lukas sampaikan dalam kitab Injil Lukas ini. Kita akan mempelajari dalam Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21. Ini adalah awal pelayanan Kristus. Kita akan baca secara bergilir, mungkin dari Lause Lingston ya.
dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, dia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ayat 14. Sorry. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menguat, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membacakan dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia membuka nas di mana ada tertulis, warna merah. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah memurahi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang besar, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian dia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kemudian dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2, minta Allah Selinda. Iya. Kabar selamat kepada Sion ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah menyurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, pelepasan dari penjara. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ya. Dalam Lukas pasal 4 ini menceritakan awal pelayanan Kristus ya. Di sini di ayat 14 dikatakan dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Jadi Lukas ingin menekankan sisi manusianya Kristus ya, di mana Yesus ini taat kepada Allah yang mengutusnya ya, dengan kuasa Roh Yesus ke Galilea. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mengabarkan Injil ke Galilea dan seluruh daerah itu. Kemudian apa yang ia lakukan? Ia mengajar di rumah ibadat. Kemudian di ayat 16, kemudian Yesus datang ke Nazaret. Nazaret ini adalah kampung halamannya ya, di mana ia dibesarkan di sana. Di sini ditulis menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus taat. Ini mau menekankan bahwa Tuhan Yesus pun taat pada hukum Taurat ya. Dia rajin pergi beribadah di rumah Tuhan, di rumah ibadat ya, bukan di bait suci, rumah ibadat. Rumah ibadat ini seperti sinagog gitu, di mana mereka bisa berdoa dan belajar firman Tuhan. Dan disinilah Tuhan Yesus memulai dari nas, yaitu dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2 ya. Kita tahu Yesaya itu 700 tahun yang lalu, dan di sini Tuhan Yesus membaca dari ayat itu. Dan setelah mengajar, dia mengatakan di akhirnya di ayat 21, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Jadi Tuhan Yesus menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dari ayat 18 sampai 19, Yesus berkata, untuk apa dia datang? Apa yang diajarkan Tuhan Yesus di sini? Apa yang ditekankan dalam ayat ini? Untuk apa dia datang? Di sini ada 3 ya, kita bagi 3. Yang pertama, memberitakan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan kebebasan kepada tawanan, dan penglihatan bagi orang buta. Kata genaplah di sini itu berarti membuat itu akhirnya terjadi ya, mulai pada saat Yesus ya, pada zaman Yesus. Dan ini bukan berlangsung pada saat itu saja, tetapi terus menerus ya, bahwa sampai sekarang juga genap bagi diri kita ya, bukan hanya pada saat orang-orang yang
ada pada zaman Yesus, tapi kita semua ya. Kita akan lihat dalam Galatia pasal 4 ayat 4. Minta siapa? Contoh Sen bacakan. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Iya, sudah genap waktunya. Kristus datang sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan ya. Nah, untuk siapakah kabar baik itu? Dari Injil Lukas ini untuk siapa? Kita akan menyelidiki beberapa ayat. Ini kita bagi 5. Di sini saya minta kita ada berapa orang yang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14. Paling ada yang bertiga, ada yang berdua ya. Ini ada 5 ayat, beberapa perikop. Mungkin yang deket-deket aja ya, bagi 5. Yang deket-deket aja. Bisa Lause Limsan dengan Lause Yul. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa bertiga. Misalnya Lause Limsan Yul dengan Santoso. Nanti ini Lause Tina, Lause Erna dengan Santo Desi ya. Kemudian Lause Daniel, Herman dengan Santo Sen. Ini bertiga. Lause Henry dengan Santo Chris. Ayat berapa? Yang kelima ya, yang kelima. Jadi 1 yang tadi Lause Limsan dengan Lause Dania yang kedua, Lause Tina yang ketiga, Lause Linda Cho yang keempat, Lause Henry yang kelima. Lukas 16 ayat 19 sampai 16. Paling baca yang atas bawah aja itu ada intinya. Kita kasih waktu sekarang lewat 36 ya sampai lewat 40 ya. Bukan ya kalian berdiskusi untuk siapa kabar baik itu. Baca dari perikop itu ya. Sampai lewat 40 ya. Sekarang sudah lewat 37. Aduh, kita urusan sama perempuan pula. 18 tahun. Bagaimana dapat kaulnya konsisten? Ada roh. Khusus buat orang buta ya. Ini secara umum ini banyak terjadi di kita sama tenang joget khusus tadi. Betul. Kan di sini yang pertama ya. Iya. Nanti dijawab oleh Lause Santo. Aku serahkan semua pada Lause. Nah, tapi juga kelompok kami ini kalau kita kelompok nasional. Aku tidak kelompok kenal begitu. 1 menit lagi.
Gampang kok pertanyaannya. Cari aja objeknya siapa, subjeknya siapa. Itu gampang, jawabannya yang susah. Jadi Kristus dari kopi. Sampai dua. Kayak kita mulai dari nomor 5 ya. Memang tidak Sudah semua? Dulu itu banyaknya. Sudah ya? Kayak apa sampai mau limo. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Nah, sudah ada gambarnya tuh. Ayo silakan kelompok pertama. Untuk siapa kabar baik itu? ting tong. Untuk orang yang kaya maupun miskin. Iya. Siapa namanya? Nah, ayo. Belum dibahas. Jadi kabar baik itu untuk siapa? Ya benar ya, pengemis Raja Rus, pengemis miskin, ya mati dan duduk di pangkuan Abraham. Kemudian kelompok kedua, Kunci cowok yang Ada bahkan bahasa Indonesia yang udah lama. itu udah ada gambarnya juga tuh. Seorang nenek. Ya, untuk seorang perempuan ya diikat roh jahat selama Minus 100. 18 tahun sampai dia bungkuk nggak bisa berdiri tegak ya, dan ia disembuhkan. Kemudian kelompok ketiga, Tingkong. Faustina ya. Untuk orang buta secara khusus dan secara umumnya di ayat 43 untuk seluruh rakyat juga. Iya, iya benar ya. Jadi yang utama itu untuk orang buta ya di Yeriko, di mana dia diculikkan. Kemudian kelompok keempat, Tingkong Serinda. Virus orang yang berdosa, seorang pemungut cukai. oh iya benar. Jadi untuk pemungut cukai yang bernama Zakeus dia diselamatkan ya. Kemudian kelompok kelima, Lasa Hendri. Orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan kebebasan. Orang-orang yang mendaftar itu kebebasan. Iya benar ya, orang yang membutuhkan kebebasan bukan hanya orang ya, tetapi juga properti, alat-alat lahan-lahannya, lahan pertanian. Jadi ini adalah tahun rahmat yang disebut tahun Yobel, pembebasan para budak per 50 tahun. Jadi setelah 7 kali tahun Paskah, jadi 7 tahun, tahun ke-7 itu tahun Paskah ya. Kemudian yang ke-7 kalinya, 7 tahun Paskah berarti 7 kali 7, 49. Dan tahun berikutnya, tahun ke-50 mereka mesti melakukan pembebasan bagi para budak dan juga untuk lahan pertanian mereka yang tidak sanggup menebus itu akan menjadi hak milik pembeli. Jadi tahun pembebasan ya. Nah, Yesus datang untuk membawa kabar baik kepada semua jenis orang. Ini adalah beberapa contoh saja dalam Injil Lukas yang telah kita baca tadi. Tuhan Yesus memberitakan Injil untuk orang yang miskin. Di sini orang yang bukan hanya kekurangan uang, tetapi juga orang yang kurang harapan, kurang kasih, kurang kebenaran ya, miskin. Miskin berarti kan kekurangan ya dalam segala hal. Kemudian kepada tawanan, orang-orang tawanan, orang-orang yang kehilangan kebebasannya. Bisa ada penyakit, hidup dalam berdosa gitu. Kemudian orang buta bukan hanya tidak bisa melihat, tapi tidak bisa memperhatikan atau memahami. Dan tertindas, orang-orang yang berbeban dan bermasalah. Dan disinilah Tuhan memberitakan tahun rahmat atau tahun Yobel ya, itu merujuk pada Yesus Kristus yang akan menggenapi segala janji itu kepada semua orang miskin, tawanan, buta, dan tertindas. Yesus adalah Mesias dan dia adalah Allah. Hanya Kristus yang dapat membebaskan kita dari dosa dan akibat dosa kita, yaitu penderitaan yang kita alami akibat dosa. Nah, bagaimana Injil itu bagi kita pribadi sebagai seorang remaja?
Kristus buat remaja. Yang pertama itu miskin. Mungkin kita mengalami bukan hanya kalau kurang uang, mungkin enggak ya, karena kita masih hidup bersama orang tua. Mungkin kita kurang teman, kurang kasih sayang dari orang tua misalnya, atau orang tua kita telah tiada, atau kita jauh dari orang tua kita dan kita kurang sukacita. Kemudian kita adalah seorang tawanan. Tawanan itu orang yang kehilangan kebebasan, tawanan gaya pakaian. Misalnya kita yang nggak bisa tahan panas, tapi ketika melihat style Korea bagaimana fashionnya, dimana pakai sweater atau hoodie dan sebagainya yang tebal-tebal ya, dan kita tahan menggunakan pakaian tersebut ya. Jadi kita tawanan gaya pakaian, tawanan keinginan sendiri. Keinginan sendiri, misalnya yang lagi bucin sampai lupa makan, terus chattingan terus sampai nggak kerjakan tugas gitu ya, nggak kerjakan tugas, atau keinginan sendiri untuk bermain game sampai ini ya, sampai nggak lupa makan juga, atau lupa ibadah gitu, bangun kesiangan, tawanan kebiasaan buruk kita. Jadi kita terus hidup dalam kebiasaan buruk kita. Kemudian buta. Buta di sini kalau dalam literal itu berarti buta memang nggak bisa melihat ya, mata kita nggak bisa melihat. Tapi secara figuratif itu berarti tidak bisa memperhatikan, tidak memahami. Itu khususnya kebenaran ya. Mungkin kita merasa kok saya baca Alkitab tapi nggak ngerti-ngerti, atau saya ikuti KPR ini mendengar firman Tuhan dari Lause tapi saya nggak paham. Tiap minggu saya ke gereja tapi saya nggak paham firman Tuhan. Jadi kita tidak memperhatikan atau tidak bisa memperhatikan dan tidak bisa memahami firman Tuhan. Kemudian tertindas, yaitu orang-orang yang terbeban dalam masalah. Mungkin kita selama ini dibully, kita sering disalahkan, mungkin kita merasa disalahkan, selalu disalahkan orang tua, apalagi yang punya dedeknya, mama papa selalu membenarkan dedek, selalu salahkan saya gitu sebagai koko atau cici, tidak disukai dan sebagainya. Nah, disinilah Tuhan memberitakan tahun rahmat. Kristus telah membebaskan kita dari dosa dan akibat dosa. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jika Yesus ada di dunia pada hari ini, maka Dia akan berbicara kepada remaja, kepada kita semua. Mengapa? Karena kita seringkali tidak berdaya. Kita terus hidup dalam kebiasaan buruk kita, keinginan kita yang mengikat kita sampai lupa diri, ditolak atau tidak disukai. Dan orang-orang seperti itulah yang kepadanya Mesias khotbahkan kabar baik. Jadi Injil Lukas ini ditujukan kepada kita semua. Bagaimana Injil menjadi kabar baik bagi saya secara pribadi? Kita telah melihat maksud dari Injil Lukas ini yang ditujukan bukan hanya kepada orang-orang yang hidup pada masa itu, tetapi kepada kita secara pribadi. Nah, bagaimana Injil itu bisa menjadi kabar baik bagi saya? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa aku tidak memenuhi syarat dan butuh bantuan. Oh Tuhan, saya tidak berdaya. Saya sudah rajin ke KPR, tapi saya tidak paham firman Tuhan. Saya berusaha untuk saat teduh, tapi saya nggak bisa. Selalu ada keinginan saya yang lebih kuat ya, keinginan daging saya. Hingga saya tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, atau saya selalu ditawan, ditindas dalam kondisi yang telah kita pelajari tadi. Kita mau sadar, oh saya butuh bantuan. Saya dalam keadaan yang tidak baik-baik ya. Saya butuh bantuan Tuhan. Yang kedua, saya percaya hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan saya. Jadi hanya Yesus yang bisa melepaskan dari penindasan, tawanan yang saya alami ini. Yang ketiga, saya bersyukur untuk kasih Allah kepada saya walaupun saya adalah orang berdosa, tapi Tuhan Yesus mau
Tuhan itu tidak melihat kondisi kita. Kalau lihat kondisi kita ya pasti kita tidak memenuhi syarat ya. Tidak melihat, oh kamu karena kamu rajin ke KPR, saya akan memberikan keselamatan kepada kamu. Enggak ya, tapi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan ingin kita hidup dalam apa yang Ia inginkan. Kita bersyukur untuk kasih Allah yang peduli dengan kita, meskipun kondisi kita sangat-sangat buruk di hadapan Tuhan ya. Dan kita mau mohon ampun pada Tuhan untuk segala dosa apa yang saya lakukan. Jadi kita mau memikirkan apa yang menjadi beban, masalah dalam hidup kita pribadi. Apakah kita mengalami penindasan atau kita tertawan baik dalam keinginan kita sendiri atau keinginan orang lain, misalnya orang tua maunya seperti ini, kita maunya seperti itu. Jadi kita merasa kita tidak bebas gitu, kita ditawan. Dan mari kita melakukan step ini, kita menyadari kita butuh Tuhan untuk terlepas dari pengikatan ini, dan kita percaya Tuhan Yesus mampu menolong kita. Kita meminta ampun kepada Tuhan untuk segala dosa yang telah kita lakukan. Oke, sampai di sini ada yang mau ini? Untuk sebagai penutup ya, ada video. Tadi saya ada kirim ke grup. Sebenarnya masukan dari contoh ini ya, ilustrasi seorang ayah yang menemukan anaknya hilang ya. Tapi saya nggak mendapatkan video itu. Kalau menurut saya ini oke juga ya. Kesaksian Del Fiero Hosang ya. Tuhan memulihkan kenakalan remaja, di mana dia hidup sebagai seorang remaja yang nakal, akhirnya dipulihkan oleh Tuhan ya. Masing-masing. Iya, belum di. Oke, mungkin. Buat bahasa dulu di rumah. Ayo. Kita puasa dulu. Bullying juga bisa. Bullying, iya. Dan merasa tertawan dan pas kayak gitu. Ya, oke. Terima kasih Mas Dewi. Saya mau kasih masukan dulu. Enggak. Ya, yang bagian poin terakhir itu aku rasa baik ya, yang nomor 1 itu menyadari bahwa aku tidak memenuhi syarat dan butuh bantuan gitu. Mungkin ke remaja bilang ya, menyadari dia terhilang gitu. Untuk mereka bisa ngeh atau sadar mereka terhilang, bisa kasih ilustrasi. Misalnya seorang anak itu pergi sama orang tuanya terus hilang di mall gitu ya, ketinggalan jauh. Kalau misalnya si anak ini nggak merasa terhilang, dia akan diam aja dan nggak akan dicari gitu. Tetapi ketika dia merasa terhilang, dia pasti akan teriak, manggilkan mama, apa gitu, dan akhirnya orang tuanya mencari. Jadi ya mungkin pakai ilustrasi itu biar mereka bisa lebih ngeh gitu ya. Kalau terhilang, lama menyadari mereka ini terhilang, membutuhkan Tuhan, sehingga mereka bisa ya berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Itu aku nambahin aja untuk yang penekanan poin nomor 1 itu sih. Cuman kalau dari ilustrasi itu anak yang mencari berarti. Karena mungkin masih ada Iya. satu. Nanti bisa tanggapan begitu nggak para remaja? Misalnya kan dia nih, misalnya